Ustadz, bukankah istri yang cerewet itu adalah hidayah buat suaminya? Dolim itu boleh dibalas dengan dolim kan? Kalau suami mecah piring, bolehkah istri juga memecahkan piring? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa bantu support Fanspage Media Salafiyah dengan like, share, dan komen untuk membantu Fanspage Media Salafiyah upload video hampir tiap hari. Terima kasih. Jangan lupa guys, support, like, share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bukankah istri yang cerewet itu adalah hidayah buat suaminya? Bukankah suaminya tinggal nurut saja karena apa yang dikatakan istri itu adalah biasanya benar-benar kejujuran? Karena istri tahu persis kelemahan atau kekurangan dari suami. Jadi ketika dicereweti tinggal memperbaiki diri. Masya Allah. Kemudian Loh, berapa pertanyaannya Ustaz? Ustadz, dolim itu boleh dibalas dengan dolim kan? Kalau suami mecah piring, bolehkah istri juga memecahkan piring? Masya Allah. Bapak satu aja sini. Ini dari toko Saking Bidang Sari. Ini jauh nih Ustadz. Ini Gunung Kidul paling utara. Masya Allah. 40 kilo itu. Setunggal mawon Pak. Diringkes. Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sesuai dengan realita Ustaz. Rumah tangga itu biasanya yang mencuci, yang memasak itu perempuan. Tetapi di rumah tangga saya dan dekat saya itu kok malah terbalik. Bukannya saya mencari menang, saya maafnya sudah 1000 maaf. Kemudian yang masak juga saya, yang nyuci juga saya. Istri cuma kebagian nyeteli katok. Itu aja kok belum bisa sakinah mawadah warahmah. Bagaimana Ustadz cara yang harus saya tempuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampun nggih. Sampun. Yang pertama tadi Ustadz tentang bukankah istri cerewet itu malah manfaat gitu. Masya Allah. Itu gimana Ustadz? Iya. Iya, pertanyaan yang sangat indah sekali ya. Karena memang salah satu yang menyebabkan kesalahan itu berulang kali terjadi karena kita beranggapan itu tidak salah. Kita menganggap itu benar. Sehingga istri tatkala dia cerewet, dia menganggapan dia ini sedang memperbaiki suaminya. Ingat, di rumah itu ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Suami. Allah mengangkat suami sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, sesungguhnya atau lelaki-lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kemuliaan kepada lelaki-laki. Allah memberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin kepada lelaki lebih daripada wanita. Yang kedua nih bapak-bapak ingat nih. Lelaki menjadi pemimpin yang pertama karena bawaan lahir yang Allah berikan kepada dia. Anugerah ilahi. Yang kedua dikarenakan suami memberikan nafkah kepada istrinya. Maka sang suami mendapatkan kedudukan lebih tinggi kepada istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya rumah tangga mulai pincang kepemimpinan suami. Karena suami tidak memberikan nafkah. Dia jadi pemimpin karena memiliki kewajiban memberikan nafkah. Berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, bukankah cerewetnya wanita itu hidayah bukan suami? Buat suami, ya Allah ibu-ibu, suami itu paling sumpek kepada wanita yang cerewet. Nah, betul bapak-bapak? Semangat bapak-bapak.
Bagaimana cara memperbaiki suami? Ada caranya. Tidak harus dengan cerewet. Yang pertama, suami itu sebagai pemimpin tidak suka digurui. Ya namanya pemimpin. Mau pemimpin itu diprotes sama anak buahnya? Sulit. Tapi ada cara memperbaiki pemimpin. Karena ingat, itu pemimpin bapak dari anak ibu. Maka seorang wanita harus menampakkan penghormatan kepada suaminya, kepada pemimpin. Kalau ada yang ingin dia omongkan, ngobrol sama suaminya. Mas, kalau ada waktu, aku ingin ngomong sesuatu, mas. Ngomong sama suaminya di waktu yang tenang. Begini, mas, mungkin aku yang salah, mas ya. Aku ini cinta banget sama engkau, mas. Baru ngomong. Kalau cerewet, mas, sini. Duduk sini. Ribut itu rumah tangga. Karena pemimpinnya suami. Apa ada anak buah panggil pemimpinnya? Ya, kepada pemimpin nanti diharap kumpul sama anak buah. Nggak ada. Yang dipanggil anak buah dipanggil sini sama pemimpin. Ibu kan tujuannya memperbaiki suami. Bukan sok jadi jagoan, tidak. Tanyakan, mas yang kayak gini nih bener enggak mas ya? Pura-pura tanya. Padahal mau ngasih tahu sama suami. Enggak masalah dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan suaminya jadi ngerti. Karena tujuan kita itu adalah bagaimana perubahan terjadi di diri suami. Duduk, nggak perlu umpamanya ketika duduk mengatakan qala Allahu Ta'ala. Allah berfirman. Masya Allah. Jadi suaminya kayak diceramain gitu, Masya Allah. Orang suaminya diceramain ustadz belum tentu dengarkan. Apalagi diceramain istri. Maka tolong diperhatikan hal itu. Perbaiki suaminya dengan cara yang baik. Kalau ngomong, kadang-kala kalau berbicara itu saling ngangkat suara. Dia ngomong, Ustadz, ana kalau ngomong sama suami mesti jawab. Maka jangan ngomong, tulis. Tulis, karena kalau nulis itu insya Allah bisa memilih kata-kata yang baik. Nggak emosi orang nulis itu. Lalu berikan kepada suaminya. Begitu pula bapak-bapak. Kalau ingin menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan. Jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, Dek, nggak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini. Masya Allah. Itu istri dapat kayak gitu, Masya Allah. Baru kasih nasihat. Tapi kalau ngasih nasihat, Dek, aku benci sama engkau. Allahu Akbar. Yang kedua tadi langsung terjadi piring yang saling pecah. Baik Ustaz. Mungkin seperti itu. Kalau ingin memperbaiki suaminya. Karena wanita ini yang solehah adalah yang tunduk dan taat kepada suaminya. Taat sama suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan wanita yang taat itu insya Allah akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala.